Assalamualaikum teman-teman yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kemenangan atas pasukan Ombak Hitam, para pria yang terpilih untuk tinggal di Kerajaan Laut Kidul mulai memahami arti sebenarnya dari kehidupan di bawah kekuasaan Nyi Roro Kidul. Namun, kemenangan itu bukan akhir dari perjalanan mereka, melainkan awal dari tantangan yang lebih besar. Di tengah suasana yang perlahan kembali tenang, mereka mulai merasakan kehadiran bayangan ancaman lain yang belum terlihat. Nyi Roro Kidul memutuskan untuk memulai fase baru dalam pelatihan para pria ini, sebuah tahap yang dikenal sebagai penjajakan jiwa samudra. Tahap ini adalah proses yang dirancang untuk menyatukan para pelindung baru dengan kekuatan alam lautan, sehingga mereka tidak hanya menjadi bagian dari kerajaan tetapi juga menjadi perwujudan dari harmoni lautan. Raden Jaya dan rekan-rekannya mulai merasakan perubahan dalam diri mereka. Setiap malam, mereka bermimpi tentang samudra, namun mimpi-mimpi ini lebih dari sekadar gambaran indah tentang air dan kehidupan laut. Mereka melihat konflik, kekuatan dahsyat, dan sesosok bayangan gelap yang tampaknya mengintai dari kedalaman lautan. Raden Jaya sering terbangun dengan keringat dingin, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Apakah ini bagian dari ujian? Gumamnya pada suatu malam. Namun, ia tidak sendirian. Pria-pria lain juga mengalami mimpi serupa, seolah-olah sesuatu dari kedalaman lautan mencoba berkomunikasi dengan mereka. Ketika Raden Jaya menceritakan mimpinya kepada Nyi Roro Kidul, sang ratu tersenyum lembut tetapi matanya menunjukkan kebijaksanaan yang mendalam. "Apa yang kau lihat adalah panggilan dari Samudra Purba," katanya. "Laut memiliki kesadaran, dan ia berbicara kepada mereka yang cukup peka untuk mendengarnya. Dengarkan dengan hati, dan kau akan menemukan jawabannya." Sebagai bagian dari tahap baru ini, Nyi Roro Kidul memerintahkan para pria untuk melakukan perjalanan ke hati lautan, sebuah tempat suci di dasar lautan yang dipercaya sebagai pusat kekuatan kerajaan. Namun, perjalanan ini bukan sekadar perjalanan fisik. Mereka harus menghadapi ujian spiritual yang akan mengungkapkan kekuatan dan kelemahan sejati dalam hati mereka. Perjalanan menuju hati lautan penuh dengan rintangan. Mereka melewati arus bawah laut yang sangat kuat, gua-gua gelap yang dipenuhi makhluk misterius, dan medan berbahaya yang menguji keberanian serta kemampuan bertahan hidup mereka. Setiap rintangan yang mereka hadapi mengajarkan pelajaran baru, bukan hanya tentang laut tetapi juga tentang diri mereka sendiri. Setelah perjalanan yang panjang dan penuh tantangan, mereka akhirnya tiba di hati lautan. Tempat itu adalah sebuah dataran luas yang dipenuhi cahaya biru kehijauan yang memancar dari sebuah kristal besar di tengahnya. Namun, sebelum mereka bisa mendekati kristal itu, mereka dihadang oleh sang penjaga, seekor naga laut raksasa yang memiliki sisik perak berkilauan. Sang penjaga bukan hanya makhluk biasa. Ia adalah penjaga dari rahasia terdalam laut, dan ia tidak akan mengizinkan siapapun mendekati kristal tanpa membuktikan diri terlebih dahulu. Para pria harus menjawab teka-teki yang diajukan oleh sang penjaga, teka-teki yang tidak hanya menguji kecerdasan mereka tetapi juga hati dan niat mereka. Teka-teki itu berbunyi, apakah yang memberi kehidupan namun juga bisa membawa kehancuran, yang tak terlihat namun ada di mana-mana? Para pria saling memandang, mencoba memecahkan teka-teki itu. Setelah beberapa saat, Raden Jaya berbicara. Jawabannya adalah air. Air adalah sumber kehidupan bagi semua makhluk, tetapi juga memiliki kekuatan untuk menghancurkan. Sang penjaga mengangguk perlahan. "Jawabanmu benar," katanya. "Namun, ingatlah bahwa kekuatan besar datang dengan tanggung jawab besar. Hati lautan adalah sumber kekuatan kerajaan ini, tetapi jika disalahgunakan, ia bisa menjadi sumber kehancuran. Bersiaplah, karena perjalanan kalian baru saja dimulai."
Ketika para pria mendekati kristal besar di tengah hati lautan, mereka merasakan energi yang luar biasa mengalir melalui tubuh mereka. Kristal itu bersinar lebih terang, seolah-olah menyambut mereka. Masing-masing dari mereka diberi momen untuk berdiri di depan kristal dan merasakan koneksi dengan laut. Ketika giliran Raden Jaya tiba, ia merasa seolah-olah seluruh lautan berbicara kepadanya. Ia mendengar suara-suara dari kedalaman, melihat visi tentang masa lalu dan masa depan, dan merasakan beban tanggung jawab yang besar di pundaknya. Namun, ia juga merasa bahwa laut memberinya kekuatan untuk menghadapi semua tantangan yang akan datang. Ketika mereka kembali ke istana, Nyi Roro Kidul menyambut mereka dengan senyum penuh arti. "Kalian telah membuktikan bahwa kalian layak menjadi pelindung kerajaan ini," katanya. "Namun, perjalanan kalian belum selesai. Masih banyak yang harus kalian pelajari, dan ancaman yang lebih besar sedang mengintai dari kegelapan." Bagian ini menandai awal dari babak baru dalam perjalanan Raden Jaya dan teman-temannya. Mereka kini tidak hanya menjadi bagian dari kerajaan laut, tetapi juga pelindung yang dipersiapkan untuk melindungi keseimbangan alam semesta. Namun, ancaman gelap yang mereka lihat dalam mimpi-mimpi mereka mulai bergerak, menandakan bahwa tantangan terbesar mereka masih berada di depan mata. Setelah kembali dari perjalanan mereka ke hati lautan, Raden Jaya dan kelompoknya merasakan perubahan besar dalam diri mereka. Koneksi yang mereka alami dengan kekuatan hati lautan tidak hanya memberikan kemampuan baru, tetapi juga memperkuat hubungan mereka dengan lautan. Mereka kini mampu mendengar suara arus, membaca gelombang, dan bahkan berkomunikasi lebih dalam dengan makhluk laut. Namun, perubahan ini juga datang dengan tanggung jawab yang lebih besar. Nyi Roro Kidul mengumpulkan mereka di aula utama untuk membahas langkah selanjutnya. Aura kekuatan dan kewibawaannya memenuhi ruangan saat ia berbicara. "Laut adalah dunia yang penuh rahasia," katanya. "Kalian telah memahami sebagian dari kekuatannya, tetapi masih banyak yang perlu dipelajari. Dan kalian harus bersiap, karena ancaman besar sedang mendekat." Raden Jaya dan para pria lainnya mendengarkan dengan saksama. Meski mereka telah melalui berbagai ujian, ancaman yang disampaikan Nyi Roro Kidul terasa berbeda, lebih mendalam dan berbahaya. Malam itu, Nyi Roro Kidul memanggil Raden Jaya secara pribadi ke ruangannya. Ketika ia tiba, ruangan itu diterangi cahaya hijau lembut, dan di tengahnya terdapat sebuah kolam kecil yang memantulkan gambaran yang terus berubah-ubah. "Aku telah melihat sesuatu yang mengkhawatirkan, Raden Jaya," kata Nyi Roro Kidul. "Kegelapan sedang bangkit di laut dalam. Ia adalah kekuatan purba yang bahkan lebih tua dari kerajaan ini, dan ia akan menjadi ancaman bagi semua yang kita lindungi." Raden Jaya menatap kolam itu. Dalam air yang tenang, ia melihat visi tentang laut dalam, sebuah tempat yang begitu gelap dan dalam, penuh dengan makhluk-makhluk yang belum pernah ia bayangkan. Di tengah kegelapan itu, ada sebuah entitas besar yang bergetar dengan energi jahat. Makhluk ini dikenal sebagai Sang Bayangan Laut, lanjut Nyi Roro Kidul. Ia adalah sisa-sisa kekuatan dari zaman purba, sebelum keseimbangan laut tercipta. Jika ia bangkit, ia akan menghancurkan segalanya. Raden Jaya merasa hatinya bergetar. "Apa yang harus kami lakukan, Paduka?" tanyanya. "Kalian akan menjadi tameng pertama melawan kegelapan ini," jawab Nyi Roro Kidul. "Tetapi untuk melawannya, kalian harus terlebih dahulu memahami kekuatannya. Dan itu berarti kalian harus pergi ke laut dalam." Persiapan untuk perjalanan ke laut dalam dimulai segera. Nyi Roro Kidul memberikan masing-masing pria sebuah mutiara yang berisi sebagian dari kekuatan hati lautan.
Mutiara itu akan melindungi mereka dari tekanan luar biasa di kedalaman serta kegelapan yang menyelimuti laut dalam. Raden Jaya memimpin kelompoknya dengan keberanian, meski ia tahu perjalanan ini akan menjadi yang paling berbahaya yang pernah mereka alami. Dalam hati, ia terus mengingat kata-kata Nyi Roro Kidul, kekuatan sejati ditemukan dalam menghadapi ketakutan terdalammu. Saat mereka turun lebih dalam ke laut, dunia di sekitar mereka mulai berubah. Cahaya mulai memudar, digantikan oleh kegelapan pekat. Mereka melewati reruntuhan purba yang tampaknya telah ditinggalkan selama ribuan tahun, penuh dengan misteri dan jejak-jejak kehidupan yang hilang. Di tengah perjalanan, mereka diserang oleh makhluk-makhluk aneh yang hidup di laut dalam. Makhluk ini bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga mampu memengaruhi pikiran mereka, menciptakan ilusi dan ketakutan yang begitu nyata. Raden Jaya harus menggunakan semua pelajaran yang telah ia pelajari untuk menjaga kelompoknya tetap fokus dan bergerak maju. Setelah perjalanan yang melelahkan, mereka akhirnya tiba di sebuah tempat yang tampaknya menjadi pusat energi laut dalam. Tempat itu adalah sebuah gua besar yang dipenuhi dengan kristal-kristal hitam yang memancarkan cahaya redup. Di tengah gua itu, mereka melihat sebuah patung besar berbentuk naga laut yang tampak seperti penjaga dari tempat itu. Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, suara gemuruh terdengar di seluruh gua. "Siapa yang berani menginjak wilayahku?" Terdengar suara yang dalam dan menggetarkan. Dari kegelapan, sesosok makhluk raksasa perlahan muncul. Ia adalah sang bayangan laut, makhluk yang selama ini mereka lihat dalam mimpi-mimpi mereka. Sang bayangan laut berbicara dengan nada mengintimidasi. "Kalian datang ke sini membawa cahaya, tetapi cahaya itu tidak akan bertahan di tempatku. Aku adalah kegelapan, dan kegelapan akan selalu menang." Raden Jaya merasa ketakutan menguasai dirinya, tetapi ia mengingat kata-kata Nyi Roro Kidul. Ia melangkah maju dan berbicara, "Kami tidak datang untuk melawanmu, tetapi untuk memahami kekuatanmu. Laut ini adalah rumah bagi semua makhluk, termasuk kau. Tidak ada tempat untuk kehancuran di sini." Sang bayangan laut tertawa, suara gemuruhnya mengguncang gua. "Kau berpikir bisa memahami aku? Aku adalah kekuatan yang tidak bisa dikendalikan. Aku adalah gelombang yang akan menghancurkan segalanya." Namun, sebelum sang bayangan laut dapat menyerang, mutiara yang diberikan oleh Nyi Roro Kidul mulai bersinar terang. Cahaya itu memancar, menciptakan perisai di sekitar Raden Jaya dan kelompoknya. Pada saat yang sama, kristal-kristal di gua mulai bergetar, seolah-olah merespons kehadiran mereka. Raden Jaya merasakan energi besar mengalir melalui dirinya. Ia menyadari bahwa kekuatan mereka bukan hanya berasal dari mutiara, tetapi juga dari keberanian, kepercayaan, dan tekad mereka untuk melindungi laut. Dengan suara tegas, ia berkata, "Kegelapan tidak akan pernah menang selama ada cahaya. Dan cahaya itu ada di hati setiap makhluk yang mencintai laut." Pertempuran yang akan menentukan masa depan kerajaan laut dan dunia sekitarnya pun dimulai, dengan Raden Jaya dan teman-temannya menghadapi sang bayangan laut dalam perjuangan yang tidak hanya fisik tetapi juga spiritual. Bagian berikutnya akan membawa kita pada puncak dari kisah ini, saat kegelapan dan cahaya bertarung untuk menentukan nasib laut selamanya. Konfrontasi antara Raden Jaya dan sang bayangan laut menjadi momen puncak yang menentukan. Di tengah kegelapan pekat laut dalam, cahaya yang terpancar dari mutiara pelindung mereka mulai mengusik kekuatan purba makhluk itu. Namun, pertempuran ini jauh dari sekadar bentrokan fisik. Ini adalah ujian akhir tentang kekuatan hati, tekad, dan keharmonisan dengan lautan. Sang bayangan laut, sosok yang menjulang dengan tubuh seperti kabut hitam berwujud naga, mengeluarkan suara yang membuat laut dalam berguncang.
Cahaya kalian mungkin bersinar terang, tetapi kegelapan adalah awal dan akhir dari segalanya. Teriaknya sambil mengayunkan ekor raksasanya, menciptakan pusaran air yang mengancam menelan gua itu. Raden Jaya dan kelompoknya membentuk lingkaran, seperti yang telah diajarkan dalam pelatihan mereka. Dengan memusatkan energi mereka, mutiara pelindung yang diberikan oleh Nyi Roro Kidul memancarkan cahaya lebih terang, menciptakan perisai energi yang melindungi mereka dari serangan dahsyat sang bayangan laut. Namun, makhluk itu bukan lawan yang mudah dikalahkan. Ia mulai menciptakan ilusi-ilusi yang memanipulasi ketakutan terdalam para pria. Beberapa di antara mereka mulai ragu, tubuh mereka gemetar saat bayangan masa lalu dan rasa bersalah menyelimuti pikiran mereka. Raden Jaya menyadari hal ini dan segera berteriak, jangan biarkan bayangan menipu kalian. Kita adalah pelindung laut, dan keberanian kita lebih besar daripada rasa takut kita. Kata-katanya seperti lonceng yang memecah kegelapan, memberikan semangat baru kepada rekan-rekannya. Dalam momen yang menentukan, Raden Jaya menyadari sesuatu yang penting. Kita tidak bisa memusnahkan kegelapan ini, pikirnya. Kegelapan adalah bagian dari keseimbangan lautan, sama seperti cahaya. Dengan keberanian yang besar, ia mendekati sang bayangan laut, meski ancaman terus menghujamnya. Aku tidak datang untuk menghancurkanmu, katanya dengan suara penuh keyakinan. Aku datang untuk memahami dan membawa keseimbangan. Kau adalah bagian dari laut, sama seperti aku dan semua yang ada di sini. Kata-kata Raden Jaya membuat sang bayangan laut berhenti. Untuk pertama kalinya, makhluk itu tampak ragu. Cahaya mutiara mereka tidak lagi menyakitinya, melainkan bercampur dengan tubuh kabut hitamnya, menciptakan pendar biru kehijauan yang indah. Sang bayangan laut berbicara, kali ini dengan nada yang lebih lembut. Kau berbeda dari yang lain. Mereka mencoba menghancurkan aku, tetapi kau menawarkan pemahaman. Mungkin ada harapan untuk keseimbangan. Dengan bantuan energi dari hati lautan, Raden Jaya dan kelompoknya berhasil memulihkan harmoni dengan sang bayangan laut. Makhluk itu setuju untuk kembali ke kedalaman laut dalam, menjaga keseimbangan laut tanpa menciptakan kehancuran. Sebelum menghilang, ia memberikan pesan kepada Raden Jaya. Kau telah menunjukkan bahwa bahkan dalam kegelapan, ada cahaya. Ingatlah, keseimbangan adalah kunci segalanya. Saat sang bayangan laut menghilang, gua besar itu mulai bersinar terang. Kristal-kristal hitam berubah menjadi biru, memancarkan cahaya yang menenangkan. Raden Jaya dan kelompoknya merasa energi yang luar biasa mengalir ke dalam diri mereka, seolah-olah lautan memberikan berkat atas keberanian mereka. Ketika mereka kembali ke istana, Nyi Roro Kidul sudah menunggu dengan senyum penuh kebanggaan. Kalian telah melakukan sesuatu yang luar biasa, katanya. Kalian tidak hanya melindungi kerajaan ini, tetapi juga menunjukkan bahwa keberanian sejati berasal dari hati yang memahami dan menerima. Raden Jaya dan teman-temannya kini diakui sebagai pelindung sejati kerajaan Laut Kidul. Mereka tidak hanya mendapatkan kekuatan baru, tetapi juga pemahaman mendalam tentang keseimbangan hidup, baik di laut maupun di darat. Kisah ini menjadi awal dari babak baru bagi Raden Jaya dan para pelindung kerajaan Laut Kidul. Mereka tidak hanya melindungi laut dari ancaman luar, tetapi juga menjaga harmoni dan keseimbangan di dunia bawah laut. Keberanian mereka menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya, menunjukkan bahwa cahaya dan kegelapan adalah bagian dari perjalanan yang sama. Namun, seperti yang selalu dikatakan oleh Nyi Roro Kidul, laut adalah tempat yang penuh rahasia. Setiap akhir adalah awal dari kisah yang baru. Setelah sang bayangan laut kembali ke tempatnya di kedalaman, kerajaan Laut Kidul mulai kembali ke ritme yang damai. Meski begitu,
Peristiwa besar yang baru saja terjadi meninggalkan jejak mendalam di hati setiap orang yang terlibat. Perjuangan melawan sang bayangan laut tidak hanya tentang keberanian, tetapi juga tentang pelajaran yang lebih dalam mengenai harmoni, pemahaman, dan keseimbangan antara kekuatan yang tampak bertentangan. Raden Jaya, yang kini menjadi sosok yang lebih dihormati di antara para pelindung laut, sering merenung di taman istana yang dipenuhi tanaman laut berwarna-warni. Mutiara yang dulu digunakan selama misi ke laut dalam kini bersinar lembut di dadanya, menjadi simbol perjalanan yang telah ia lalui. Setiap tantangan yang kita hadapi, setiap bayangan yang kita lawan, semuanya mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati tidak hanya berasal dari fisik, tetapi dari hati dan pikiran, ujar Raden Jaya pada rekan-rekannya saat mereka berkumpul di bawah sinar bulan laut. Kelompok itu setuju. Mereka tidak lagi merasa hanya sebagai manusia biasa yang dipilih oleh Nyi Roro Kidul, tetapi sebagai penjaga yang benar-benar memahami lautan dan tanggung jawab besar mereka. Seminggu setelah pertempuran, Raden Jaya bermimpi lagi. Dalam mimpinya, ia melihat sang bayangan laut, namun kali ini bukan dalam wujud yang menakutkan, melainkan sebagai sosok yang lebih tenang dan bijaksana. Dalam mimpi itu, sang bayangan laut berbicara, aku mungkin telah mundur, tetapi aku akan selalu ada. Kegelapan adalah bagian dari hidup. Jangan melupakanku, dan ingatlah, tanpa kegelapan, cahaya tidak akan bersinar. Pagi harinya, Raden Jaya menceritakan mimpi itu kepada Nyi Roro Kidul. Sang ratu hanya tersenyum lembut. Itu adalah pelajaran terakhir darinya, katanya. Selama kau mengingatnya, kau akan tetap menjadi pelindung sejati. Kerajaan Laut Kidul tidak hanya memperkuat pertahanan mereka, tetapi juga mulai mengadakan pelatihan rutin untuk generasi pelindung berikutnya. Raden Jaya dan rekan-rekannya diberi peran sebagai mentor, membimbing para pelindung muda yang dipilih oleh Nyi Roro Kidul. Proses pelatihan ini tidak hanya berfokus pada kekuatan fisik, tetapi juga pada pemahaman tentang lautan, seperti dinamika ekosistem, arus, dan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Nyi Roro Kidul sering mengingatkan mereka bahwa lautan adalah tempat yang kompleks, penuh rahasia yang belum sepenuhnya terungkap. Laut bukanlah musuh kita, katanya dalam salah satu sesi pelatihan. Ia adalah rumah kita. Jika kita memahami dan menghormatinya, kita akan selalu menemukan cara untuk menjaga kedamaian. Beberapa pelindung memutuskan untuk kembali ke desa asal mereka di daratan, membawa pengetahuan dan pengalaman yang mereka dapatkan untuk membantu masyarakat. Mereka menjadi penghubung antara darat dan laut, mengajarkan penduduk pentingnya menjaga lingkungan dan menghormati lautan. Namun, Raden Jaya memilih untuk tetap tinggal di kerajaan. Baginya, lautan kini bukan hanya rumah, tetapi juga panggilan jiwa. Ia merasa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kerajaan dan semua yang hidup di bawah perlindungannya tetap damai. Dalam sebuah pertemuan terakhir dengan Nyi Roro Kidul, sang ratu berkata, kau telah menjalani perjalanan yang panjang dan penuh tantangan, Raden Jaya. Tapi ini baru permulaan. Laut akan selalu memiliki rahasia baru untuk diungkapkan. Dan aku percaya kau akan selalu siap untuk menghadapinya. Kisah tentang Raden Jaya dan pelindung kerajaan Laut Kidul menjadi legenda yang diceritakan di seluruh penjuru Nusantara. Meski sebagian besar tidak tahu apakah cerita ini nyata atau hanya mitos, semua yang mendengarnya sepakat bahwa pesan di baliknya adalah kebenaran yang harus diingat. Keseimbangan, keberanian, dan harmoni adalah kunci untuk menjaga dunia tetap utuh. Di dasar lautan, di bawah bimbingan Nyi Roro Kidul, kerajaan itu tetap berdiri megah, menjadi simbol dari kekuatan alam yang indah dan misterius. Dan meski ancaman baru mungkin muncul di masa depan, pelindung kerajaan kini lebih siap dari sebelumnya untuk menghadapi apapun yang datang.
Dan seperti kata-kata terakhir yang diucapkan oleh sang bayangan laut, selama ada cahaya dan kegelapan, laut akan selalu bernyanyi. Setelah peristiwa besar yang mengguncang Laut Dalam dan Kerajaan Laut Kidul, kisah Raden Jaya dan rekan-rekannya mulai dikenal di seluruh penjuru Nusantara, baik sebagai legenda maupun pelajaran moral tentang keberanian, pengorbanan, dan keharmonisan. Namun, meski kisah tersebut tampak selesai, di dalam kerajaan, gelombang perubahan mulai dirasakan. Nyi Roro Kidul, dengan kebijaksanaan yang melampaui usia manusia, mulai merenungkan masa depan kerajaannya. Laut selalu berubah, katanya kepada Raden Jaya saat mereka berbincang di tepi pantai istana. Apa yang telah kita capai hari ini akan menjadi fondasi, tetapi gelombang berikutnya akan membawa tantangan baru. Raden Jaya kini menjadi sosok yang dihormati, memahami maksudnya. Apakah ini berarti kita harus mempersiapkan generasi berikutnya lebih baik lagi? Tanyanya. Nyi Roro Kidul mengangguk. Bukan hanya itu. Kita juga harus memastikan hubungan antara laut dan darat tetap harmonis. Laut tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk mereka yang menggantungkan hidupnya padanya. Sebagai langkah awal, para pelindung laut diutus untuk membangun hubungan dengan desa-desa pesisir. Mereka tidak hanya membawa pesan perdamaian, tetapi juga berbagi pengetahuan tentang pentingnya menjaga ekosistem laut. Lambat laun, hubungan antara darat dan laut semakin erat. Meski sang bayangan laut telah mundur ke kedalaman, rahasia Laut Dalam tetap menjadi misteri yang belum sepenuhnya terpecahkan. Para pelindung sering mendengar cerita tentang makhluk lain yang bersemayam di dasar laut, beberapa di antaranya dikabarkan lebih tua dan lebih besar dari sang bayangan laut. Nyi Roro Kidul memberi peringatan kepada Raden Jaya, jangan biarkan rasa damai membuatmu lengah. Setiap rahasia memiliki waktunya untuk terungkap. Saat waktunya tiba, kau harus siap. Peringatan ini membuat Raden Jaya semakin giat dalam mempelajari sejarah dan kekuatan laut. Ia bahkan mengusulkan dibangunnya sebuah perpustakaan bawah laut, tempat semua pengetahuan tentang lautan dikumpulkan. Gagasan ini didukung oleh Nyi Roro Kidul, yang melihatnya sebagai langkah penting untuk masa depan. Sebelum mengakhiri masa pelatihannya sebagai pemimpin para pelindung, Nyi Roro Kidul mengumpulkan semua pelindung kerajaan untuk memberi pesan terakhir. Dalam pertemuan yang penuh hikmat, ia berkata, "Laut adalah tempat yang penuh misteri, tempat di mana kehidupan dimulai dan di mana segala sesuatu kembali. Kalian adalah penjaga dari siklus ini. Jangan pernah lupakan tugas kalian untuk melindungi, memahami, dan menghormati laut." Ia kemudian menyerahkan sebuah pusaka kepada Raden Jaya, sebuah tongkat yang terbuat dari karang biru bercahaya. "Ini adalah simbol dari tanggung jawabmu," katanya. "Gunakanlah dengan bijaksana." Dengan tanggung jawab yang semakin besar, Raden Jaya merasa bahwa perjalanan barunya baru saja dimulai. Meski ia telah melewati banyak tantangan, ia tahu bahwa laut masih menyimpan rahasia dan ujian yang tak terhitung. Namun, dengan dukungan dari rekan-rekannya, bimbingan dari Nyi Roro Kidul, dan pelajaran dari sang bayangan laut, ia merasa siap untuk menghadapi apapun yang datang. Di dunia daratan, kisah Raden Jaya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Mereka yang tinggal di pesisir mulai memandang laut dengan rasa hormat yang lebih besar, mengerti bahwa laut bukan hanya sumber kehidupan, tetapi juga dunia yang penuh keajaiban dan tanggung jawab. Dan di dasar lautan, di bawah gelombang yang tenang, kerajaan Laut Kidul tetap berdiri megah, menjadi penjaga harmoni yang abadi. Meskipun ancaman baru mungkin muncul suatu hari nanti, para pelindung tahu bahwa selama mereka menjaga keseimbangan, laut akan selalu menjadi rumah yang penuh kedamaian dan keindahan. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai.
Saya harap teman-teman semua menyukainya. Dan apabila ingin mendengar lebih banyak kisah-kisah menarik, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.